Tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini kamu akan mempelajari beberapa tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan tersebut sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, luas wilayah Indonesia adalah 1.916.906,77 km persegi. Di satu sisi, luas wilayah Indonesia menyimpan banyak potensi. Di sisi lain, wilayah Indonesia menyimpan sejumlah tantangan terkait upaya menjaga dan mempertahankan wilayahnya yang luas. Tidak mudah untuk mengelola negara dengan wilayah luas yang terdiri atas daratan dan lautan. Apalagi di Indonesia terdapat pulau-pulau yang memiliki hambatan kondisi geografis. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kesulitan memberikan berbagai layanan kepada penduduk secara optimal. Sebagai contoh, daerah yang memiliki hambatan kondisi geografis akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan transportasi, listrik, internet, air bersih, layanan pendidikan dan kesehatan. 2. Akses antar daerah kurang setara. Kesenjangan atau perbedaan akses dapat dirasakan oleh penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Penduduk perkotaan relatif memiliki akses memadai terkait fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi publik, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, penduduk perdesaan memiliki keterbatasan untuk memanfaatkan fasilitas publik. Kondisi tersebut berpengaruh pada percepatan pembangunan yang berbeda-beda di setiap daerah. Daerah-daerah yang memiliki akses baik akan lebih mudah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah berusaha memberikan akses yang adil dan setara bagi semua wilayah Indonesia dengan membangun berbagai infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya dan kereta api, bandara, bendungan, pelabuhan, jembatan, dan lainnya secara bertahap. Pemerintah daerah pun berupaya agar akses infrastruktur di masing-masing daerah dapat ditingkatkan pembangunannya untuk memberi kemudahan bagi aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga. Meskipun masih ada keterbatasan, upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Mari simak video berikut. Jembatan air lontar tingkatkan perekonomian desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku. Setelah menyaksikan video, ayo jawab beberapa pertanyaan berikut. Tiga. Persebaran penduduk yang belum merata. Menurut data sensus penduduk 2020, sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,10% penduduk Indonesia. Padat sekali, bukan? Adapun sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang atau 21,68%. Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36% dan Pulau Kalimantan mempunyai sebaran 6,15%. Sementara itu, wilayah Bali Nusa Tenggara dan Maluku Papua masing-masing 5,54% dan 3,17%. Menurut data Badan Pusat Statistik 2021, terdapat 16.766 pulau yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Papua. Selanjutnya, luas keseluruhan daratan Indonesia yang melingkupi pulau-pulau tersebut mencapai hampir 2 juta kilometer persegi. Akan tetapi, tidak semua pulau tersebut dihuni oleh penduduk. Oleh karena itu, kepadatan penduduk di setiap pulau bervariasi. Persebaran penduduk masih didominasi di wilayah-wilayah perkotaan. Fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh penduduk masih belum terdistribusi merata di seluruh wilayah Indonesia. 4. Peningkatan kualitas SDM.
Peningkatan kualitas SDM berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Masa depan bangsa salah satunya ditentukan oleh SDM yang berkualitas. Meskipun demikian, peningkatan kualitas SDM di Indonesia masih memiliki tantangan. Layanan pendidikan perlu lebih memperhatikan tantangan zaman dan keberagaman kondisi geografis, sosial budaya, serta demografis. Berdasarkan statistik Indonesia 2022, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki tantangan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas. Perbedaan adalah anugerah. Untuk menyikapi perbedaan maka toleransi, cinta kasih, saling menghargai, dan gotong royong harus lebih diutamakan dibandingkan sikap saling curiga. Oleh karena itu, perlu ada kegiatan yang memungkinkan setiap penduduk saling mengenal, kemudian bekerja sama. Sebagai contoh, kamu mengenal dengan baik setiap temanmu di kelas sehingga kamu dapat saling memahami dan menghargai. 5. Keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Keragaman di Indonesia merupakan salah satu kekayaan dan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Meskipun demikian, keragaman menyimpan tantangan, misalnya jika tidak ada rasa saling percaya maka risiko terjadinya konflik di tengah keragaman sangat tinggi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2020 hingga 2024 dipaparkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu agenda pembangunan. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui agenda pembangunan tersebut. SDM yang berkualitas dan berdaya saing sangat dibutuhkan dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Agar hal tersebut terpenuhi, pendidikan berkualitas harus dirasakan oleh semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 6. Isu pertahanan dan keamanan. Posisi geografis Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia diperkirakan memiliki 111 pulau kecil terluar yang perlu dipertahankan dan dikelola secara optimal. Dalam kondisi demikian, isu pertahanan dan keamanan sangat perlu diperhatikan. Menurut Suryana, dibutuhkan sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Sistem pertahanan tersebut diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, Sishan Kamrata. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2022 disampaikan bahwa kebijakan pertahanan negara harus mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global. Dinyatakan dalam aturan tersebut, pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan upaya untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa Indonesia dihadapkan pada masalah instabilitas atau ketidakstabilan isu regional seperti beberapa konflik kawasan. Misalnya, konflik Laut Cina Selatan, konflik di Semenanjung Korea, dan konflik Tiongkok-Taiwan. Selain itu, pada tataran global, geopolitik dunia terus dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Dalam 2 tahun terakhir, sejak 2020 dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman yang dapat menimbulkan krisis bidang kesehatan yang juga berakibat pada ekonomi, kelangkaan pangan, kelangkaan lapangan kerja dan pengangguran, energi, dan lain sebagainya.
1. Bagaimana pandanganmu terkait masa depan Indonesia pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka? Berikan pendapatmu dari segi kemajuan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan pendidikan. Kamu boleh memberikan pandangan lebih dari satu segi. 2. Tulislah pendapatmu di buku catatanmu dalam bentuk opini singkat sekitar 500 kata.